Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Pak dosen Bapak Subki Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizka Desi Triwulandari dengan nomor akhir NIM 0251. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dengan judul Peradaban Islam pada masa dinasti Syafawi di Persia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Mongol, dunia Islam ini mengalami kemunduran yang cukup besar. Kekhalifahan Abbasiyah runtuh. Wilayah-wilayah Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebudayaan Islam ini juga mengalami penurunan. Nah, namun kondisi tersebut tidak berlangsung selamanya. Seiring berjalannya waktu, muncul beberapa kekuatan baru yang berhasil membangkitkan kembali peradaban Islam. Salah satunya yaitu kerajaan yang sangat berpengaruh pada masa itu, yaitu dinasti Syafawi yang berdiri di Persia atau Iran pada waktu itu. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Syafawi, yang kedua yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Syafawi, dan yang ketiga yaitu faktor kejayaan dan kemundurannya dinasti Syafawi. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kita membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Syafawi. Teman-teman, dinasti Syafawi ini sebenarnya tidak langsung muncul sebagai sebuah kerajaan besar. Awalnya dinasti Syafawi ini berasal dari sebuah gerakan keagamaan yang disebut dengan Tarekat Syafawiyah. Nah, tarekat ini didirikan oleh seorang ulama sufi yang bernama Safi al-Din al-Ardabili di kota Ardabil, wilayahnya di Azerbaijan, Persia. Pada awalnya, kegiatan tarekat ini lebih fokus pada dakwah, pendidikan spiritual, pembinaan akhlak, dan penyebaran ajaran tasawuf. Karena Safi al-Din memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah masyarakat, jumlah pengikutnya ini semakin banyak dari waktu ke waktu. Setelah Safi al-Din wafat, kepemimpinan tarekat ini dilanjutkan oleh keturunannya. Dalam perkembangannya, tarekat ini mulai berubah dari gerakan keagamaan menjadi gerakan politik dan militer. Perubahan ini terjadi karena kondisi politik Persia ini saat itu tidak stabil. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh keluarga Syafawi untuk membangun kekuatan politik dengan dukungan kelompok militer Qizilbash. Nah, kelompok Qizilbash ini sangat loyal kepada keluarga Syafawi dan menganggap pemimpin Syafawi ini bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual. Dengan dukungan Qizilbash, Ismail I yang merupakan keturunan Safi al-Din berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Persia. Kemudian pada tahun 1501 Masehi, Ismail I ini berhasil menguasai kota Tabriz dan mendeklarasikan berdirinya dinasti Syafawi. Nah, sejak saat itu Ismail I ini diangkat sebagai Syah atau julukan raja pertama di dinasti Syafawi pada waktu itu. Salah satu kebijakan yang paling penting dari Ismail I ini yaitu menjadi Syiah Imam 12 sebagai mazhab resminya negara. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat besar karena sebelumnya mayoritas masyarakat Persia ini menganut mazhab Sunni. Dengan adanya kebijakan tersebut, identitas Persia
sebagai pusat ilmu Syiah mulai terbentuk dan bertahan hingga sekarang. Nah, meskipun sempat mengalami konflik dengan Kesultanan Turki Utsmani, dinasti Syafawi ini telah mampu bertahan dan berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar pada masanya. Puncak kejayaan dinasti Syafawi terjadi pada masa pemerintahan Syah Abbas I atau yang sering dikenal dengan Abbas Agung. Kita masuk ke perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Syafawi. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas itu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi yang meliputi pada bidang politik dan militer, pada bidang ekonomi, sosial dan keagamaan serta kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama kita bahas dulu di bidang politik dan militer. Dalam bidang ini, dinasti Syafawi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa Ismail I, kejayaan yang dilakukan lebih banyak berfokus pada perluasan wilayah kekuasaan. Berbagai kerajaan kecil berhasil ditaklukkan sehingga wilayah Persia ini semakin luas. Selain memperluas wilayah, Ismail I juga membangun sistem pemerintah yang lebih teratur. Ia membentuk berbagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengurus di bidang keagamaan, hukum, dan administrasi negara. Kemudian, perkembangan yang lebih besar yaitu terjadi pada masa Syah Abbas I. Kegiatan Syah Abbas I ini naik tahta. Kondisi kerajaan sebenarnya tidak stabil karena pengaruh kelompok Qizilbash yang terlalu besar dalam pemerintahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Abbas I ini melakukan reformasi militer yang sangat penting. Nah, di sini dia itu membentuk pasukan baru yang disebut dengan Ghulam. Pasukan Ghulam ini direkrut dari tawanan perang dan dilatih secara profesional. Berbeda dengan Qizilbash yang loyal kepada kelompoknya masing-masing. Pasukan Ghulam ini memiliki kesetiaan langsung kepada rajanya. Kerajaannya ini tadi Syah Abbas I. Nah, selain memperkuat militer, Abbas I ini juga memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, memindahkan ibu kota ke Isfahan dan membangun birokrasi yang lebih teratur. Nah, setelah kondisinya dalam negeri ini stabil, Syah Abbas I ini kembali melakukan ekspansi wilayah dan berhasil merebut kembali beberapa daerah penting seperti Tabriz, Baghdad, Irwan, Shirwan, bahkan Kepulauan Hormuz. Karena keberhasilan tersebut, dinasti Syafawi ini menjadi salah satu kekuatan politik dan militer yang sangat disegani di kawasan Timur Tengah. Itu kalau dari bidang militer. Yang kedua ini kita masuk ke bidang ekonominya. Pada bidang ekonomi ini, dinasti Syafawi tidak lepas dari stabilitas politik yang berhasil diciptakan oleh para penguasanya, terutama pada Syah Abbas I. Nah, pada Ismail I, pemerintah ini menerapkan sistem ekonomi yang terpusat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian pada masa Syah Abbas I ini perekonomian berkembang jauh lebih pesat. Salah satu faktor utamanya yaitu keberhasilan menguasai jalur perdagangan yang strategis melalui Kepulauan Hormuz dan Bandar Abbas. Karena letaknya yang strategis, wilayah Syafawi ini menjadi penghubung pedagang antara timur dan barat. Nah, kota Isfahan ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Di kota ini berkembang berbagai industri seperti industri sutra, karpet Persia, keramik, dan berbagai barang mewah lainnya. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai wilayah termasuk Eropa. Selain perdagangan, sektor pertanian juga mengalami kemajuan yang cukup besar, terutama di wilayah bulan sabit subur atau fertile Jiraskent gitu. Nah, hasil pertanian yang melimpah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi
komoditas perdagangan yang memberikan keuntungan bagi kerajaannya. Dengan berkembangnya perdagangan, industri, dan pertanian secara bersamaan, dinasti Syafawi ini berhasil menciptakan kemakmuran ekonomi yang cukup tinggi. Gitu. Kemudian masuk ke bidang sosial dan keagamaan. Dalam bidang ini, dinasti Syafawi memiliki ciri khas yang sangat kuat dibandingkan kerajaan Islam lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ismail I ini menetapkan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resminya negara. Untuk memperkuat penyebaran mazhab tersebut, pemerintah ini mendatangkan ulama-ulama Syiah dari berbagai wilayah seperti Bahrain, Irak, dan Lebanon. Para ulama ini berperan dalam pendidikan, dakwah, serta pembinaan masyarakat. Akibatnya, mazhab Syiah berkembang dengan sangat pesat dan menjadi identitas utama masyarakat Persia. Pada masa ini, hubungan antara agama dan negara sangatlah erat. Para ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai penasihat raja dalam urusan pemerintahan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Persia ini terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Tradisi keagamaan seperti peringatan Asyura menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi untuk memperkuat identitas serta solidaritas umat Syiah. Selain itu, budaya Persia ini tetap dipertahankan dan dipadukan dengan nilai-nilai Islam sehingga menghasilkan karakter masyarakat yang khas gitu. Kemudian yang keempat yaitu kita masuk ke bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan yang tidak kalah penting terjadi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Syah Abbas I sering dianggap sebagai masa keemasan kebudayaan di dinasti Syafawi ini. Pemerintah ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Banyak masjid, sekolah, perguruan tinggi, dan perpustakaan dibangun di berbagai wilayah kerajaan. Masjid pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dari lingkungan pendidikan tersebut lahirlah banyak ilmuwan besar seperti Baha al-Din al-Shirazi, Mulla Sadra, dan Muhammad Baqir Damat. Mereka ini memberikan kontribusi penting dalam bidang filsafat, teologi, astronomi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Nah, selain ilmu pengetahuan, seni dan budaya juga berkembang sangat pesat. Contoh kayak seni lukis miniatur Persia mengalami kemajuan yang luar biasa. Begitu juga dengan seni kaligrafi yang mencapai puncaknya melalui tokoh yang terkenal yaitu bernama Ali Riza. Ada juga kerajinan tangan seperti karpet Persia, keramik, tenunan, dan logam juga berkembang menjadi produk unggulan yang terkenal hingga ke berbagai negara. Nah, dalam bidang arsitektur, Isfahan ini berkembang menjadi kota yang sangat megah. Contoh dari berbagai bangunan yaitu seperti monumental Masjid Shah, Masjid Syekh Lutfullah, Istana Ali Kapu, taman-taman kerajaan, dan pasar-pasar besar dibangun dengan perpaduan arsitektur Persia dan Islam yang sangat indah. Karena kemajuan tersebut, Persia ini menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang sangat maju pada masa itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor kejayaan dan faktor kemunduran dinasti Syafawi. Yang pertama kita membahas tentang faktor kejayaan dinasti Syafawi. Nah, keberhasilan dinasti Syafawi ini mencapai masa kejayaan tentu tidak terjadi begitu saja.
pasti ada faktor-faktor yang membuat dinasti Syafawi ini masuk pada masa kejayaan. Nah, faktor pertamanya yaitu karena kepemimpinan Syah Abbas I ini sangatlah kuat, tegas, dan visioner. Kemudian faktor yang kedua yaitu karena adanya reformasi militer yang berhasil menciptakan pasukan profesional dan memperkuat pertahanan negara. Kemudian faktor yang ketiga yaitu keberhasilan menguasai jalur perdagangan internasional yang meningkatkan perekonomian kerajaan. Kemudian faktor yang keempat yaitu perhatian besar terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Nah, dari semua faktor ini membuat dinasti Syafawi ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar pada masa waktu itu. Kemudian kita masuk ke faktor kemunduran dinasti Syafawi. Gini. Setelah Syah Abbas I wafat ini, kondisi kerajaan mulai mengalami kemunduran. Para penguasa setelahnya itu dinilai kurang mampu mempertahankan kejayaan yang telah dibangun sebelumnya oleh Syah Abbas I ini. Nah, beberapa di antara mereka ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk kehidupan mewah dan kurang memperhatikan urusan pemerintah. Gitu. Nah, selain mereka kehidupan mewah tadi, adanya terjadi konflik internal di lingkungan kerajaan, seperti kayak perebutan kekuasaan dan melemahnya sistem pemerintahan. Gitu. Nah, dalam bidang militer juga terjadi penurunan loyalitas pasukan, baik Qizilbash maupun Ghulam. Jadi antara mereka dua ini tidak lagi memiliki semangat dan kesetiaan yang sama seperti pada masa Abbas I gitu. Kondisi tersebut membuat pertahanan kerajaan ini semakin lemah. Di saat yang sama, dinasti Syafawi juga menghadapi ancaman dari luar yang semakin besar. Jadi kayak ada faktor eksternal juga bersamaan sama ada konflik internal. Akibatnya berbagai masalah tersebut ini, adanya masalah banyak ini, kekuatan dinasti Syafawi ini semakin menurun hingga akhirnya mengalami keruntuhan dan berakhir pada tahun 1736 Masehi. Jadi pada tahun 1736 Masehi ini dinasti Syafawi di Persia ini mengalami keruntuhan gitu. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini yaitu dinasti Syafawi merupakan salah satu kerajaan besar Islam yang memiliki peran penting dalam kebangkitan kembali peradaban Islam setelah masa kemunduran. Nah, dinasti ini berhasil mencapai kemajuan dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Nah, puncak kejayaan dinasti Syafawi ini terjadi pada masa Syah Abbas I yang berhasil menjadikan Persia sebagai salah satu pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Nah, meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan, warisan dinasti Syafawi ini masih dapat dirasakan hingga saat ini, terutama dalam pembentukan identitas Iran sebagai pusat Islam Syiah serta dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur Islam. Jadi kayak walaupun dinasti Syafawi ini udah nggak ada, tapi kita ini masih menikmati hasil dari mereka, kayak apa yang dibangun mereka, kayak masjid kayak masjid-masjid yang dibangun tadi itu kan sampai sekarang kan masih ada. Nah, di situ kita kan bisa, sampai sekarang ini kita ini masih bisa menikmati gitu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mungkin ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya bawa ini
bisa membawakan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.